Saya mau kasih tahu saudara, kalau itu berkat dari Tuhan, Anda tidak perlu takut. Karena berapa banyak musuh yang memusuhi saudara, dia tidak bisa mengambil berkat saudara. Jadi kalau itu berkat dari Tuhan, ancaman apapun tidak bisa memindahkan berkatmu ke lain orang. Karena itu sudah menjadi berkat saudara. Jadi kalau itu sudah berkat saudara, mau diomongin orang, mau dimusuhi orang, mau digosipin orang, mau dimasukkan koran, itu berkat tidak bisa pindah. Mazmur 23 ayat yang kelima. Saudara-saudara, engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Di dalam terjemahan sehari-hari. Coba bayangkan. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Luar biasa. Daud sedang menggambarkan Allahnya sebagai gembala. Dan buat orang pada waktu itu, gembala adalah figur yang lumrah, yang di mana-mana saudara bisa menemukan. Karena waktu itu, saudara-saudara, kalau Anda punya ternak, Anda harus punya gembala. Karena aset utama pada zaman itu adalah ternak. Masih ingat? Oh, Anda dibilang orang kaya kalau ternaknya banyak. Itu mungkin mirip dengan di Sumba saat ini masih ada yang berapa kerbaumu, berapa sapimu, ya kan? Berapa ternakmu itu menjadi penentu status. Nah, yang digambarkan oleh Daud di sini adalah Tuhan adalah gembalaku. Kemudian saudara mendapatkan apa yang kita nyanyikan tadi. Jadi ada 10 kebenaran yang saudara bisa dapatkan mengenai siapa Allah saudara, dimulai dengan pengakuan saudara. Jadi begini, siapa yang akan Anda jadikan sebagai Allah saudara menentukan kualitas hidup saudara. Saya ulangi lagi, siapa yang Anda putuskan Anda jadikan Allah dalam hidup, menentukan kualitas hidup saudara. Daud memutuskan Allah. Allah adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku dan kualitas hidupnya tadi. Dia menuntun ke air yang tenang, dia membaringkan di rumput yang hijau, kemudian dia menuntun ke air yang tenang, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda, kalau saya bertanya kepada Anda, siapa sekarang yang menjadi Allah saudara? Kalau Anda beralahkan atau bertuhankan harta, saya sudah bisa memastikan suatu saat saudara akan kecewa. Karena hartamu bisa melayang, hartamu nilainya bisa berubah. Dalam hitungan sekejap, saudara-saudara, dalam hitungan detik, saya sudah melihat hari ini atau berita tadi malam, Google merumahkan ribuan karyawannya. Karena resesi, nilai saham anjlok. Saudara-saudara, bukan hanya Google, Spotify juga merumahkan karyawannya. Nanti akan diikuti dengan yang lain-lain. Diperkirakan sudah ada 74 juta anak yang terdampak kelaparan karena apa yang akan terjadi dengan harta yang berubah nilainya. Saya ketemu dengan orang dari Switzerland. Dan dia mengatakan di Switzerland harga bensin naik 2 kali lipat. Harga listrik naik 2 kali lipat. Harga makanan 2 kali lipat. Nilai daripada apa yang Anda miliki itu tidak berubah. Jadi kalau saudara tidak memiliki Tuhan yang tepat, yang jadi korban adalah hidup saudara. Apa yang terjadi dengan salah satu pengusaha yang terkenal dari Jerman yang menjatuhkan diri dari lantai tingkat 4, kemudian badannya kena pagar, tertusuk oleh besi-besi pagar. Karena dia menyadari bahwa ternyata mengandalkan harta itu tidak bisa dipercaya. Karena harta bisa lenyap, dibilang oleh kitab Ayub, dibilang oleh kitab Mazmur. Hartamu bisa terbang. Jadi jangan sekali-sekali mengandalkan harta. Amin.
Bahkan dikatakan orang yang tergiur untuk menjadi cepat kaya akan kecewa. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini kepada Anda, jangan sekali-sekali mengandalkan harta-hartamu itu sifatnya hanya sementara. Dan Tuhan membenci orang yang mengandalkan harta. Yang kedua, saudara mau menuhankan manusia? Saudara akan dibilang terkutuk karena ada ayat yang mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara mau mengandalkan pangkat dan jabatan juga tidak lama. Setelah saudara umur 65, saudara akan dirumahkan. Tidak ada lagi pangkat, tidak ada jabatan lagi. Jadi pilihannya Daud benar. Apa yang dilakukan oleh Daud? Tuhan adalah gembalaku. Nah, salah satu bentuk daripada berkat ketika kita mengandalkan Tuhan adalah Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Saudara-saudara mungkin bisa dibaca dalam terjemahan yang lain. Terjemahan bahasa Indonesia yang lain bunyinya seperti apa, mungkin agak berbeda dengan saudara-saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di dalam bahasa Inggris bilang, you prepare a table before me. You prepare. Jadi Tuhan menyiapkan segalanya. Saya bisa membayangkan seperti kita diundang oleh Tuhan untuk makan malam. Yang menyiapkan semua Tuhan. Di dalam terjemahan The Message dibilang seperti ini, menarik sekali saudara. Di dalam terjemahan The Message dibilang 6 course dinner. Jadi you serve me 6 course dinner right in front of my enemy. Jadi saudara 6 course dinner kalau saudara ikut diajak makan malam di hari raya Imlek misalkan. Itu bisa 9 course. Jenis makanannya 9 macam. Saudara, jadi saya dijamu oleh stafnya HCGB atau Rich Beyond di Thailand. Pas malam hari raya Imlek. Dan dia adalah orang Chinese, diajak ke restoran China. Saudara-saudara, itu ada 6 course dinner. Yang satu belum habis datang lagi. Satu belum habis datang lagi. Saya masih ingat pertama yang datang itu tahu sapo. Ya kan? Kemudian ikan tim. Kemudian ada babi panggangnya, kemudian ada macam-macam saudara. Ada satu yang saya tidak pernah makan, tapi enak, sup, kayak sup khusus begitu. Jadi ini perut sudah kenyang masih datang lagi. Nah saudara bayangkan saya dijamu oleh Tuhan Yesus, kemudian saudara ngintip dari jendela, karena saudara tidak suka dengan saya kan. Dia menyediakan makanan di hadapan lawanku. Ini ada 11 atau 12 preman yang tidak suka dengan saya. Kemudian kan mereka hanya menonton. Karena mereka tidak sembarangan. Yang menjamu ini Tuhan. Saudara akan lihat dari luar, aduh kurang ajar ini. Ya kan? Saudara hanya ngintip dari luar, saudara mau mendekat kan tidak berani. Lalu apa pelajarannya dari ini saudara-saudara? Saudara di dalam Tuhan Anda bisa hidup diberkati, tetapi diberkati tidak berarti tanpa ancaman. Anda bisa hidup diberkati dan masih punya musuh. Karena tidak semua orang senang Anda diberkati. Bahkan ada orang yang memusuhi Anda gara-gara Anda diberkati. Tapi kalau itu berkat datangnya dari Tuhan, coba bayangkan. Ia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Kalau yang menyediakan hosi, mungkin musuh-musuh ini akan langsung masuk, ya kan? Tapi kalau yang menyediakan Tuhan sendiri, saudara-saudara hanya tinggal gigit jari. Saya bisa membayangkan musuh-musuh yang barangkali pakai baju hitam-hitam, kacamata hitam ada di depan, saudara. Saudara kan lagi makan enak, saudara tidak bisa makan. Apalagi kalau saudara melihat dengan kebencian, sementara saya menelan makanan, Anda menelan lidah. Bukan lidah, ludah.
kasihan. Ia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, kalau itu berkat dari Tuhan, Anda tidak perlu takut. Karena berapa banyak musuh yang memusuhi saudara, dia tidak bisa mengambil berkat saudara. Karena siapa? Tuhan yang mengundang saudara. Amin. Jadi kalau itu berkat dari Tuhan, dengar baik-baik. Ancaman apapun tidak bisa memindahkan berkatmu ke lain orang. Karena itu sudah menjadi berkat saudara. Jadi kalau itu sudah berkat saudara, mau diomongin orang, mau dimusuhi orang, mau digosipin orang, mau dimasukkan koran, itu berkat tidak bisa pindah. Amin. Sebaliknya, kalau saudara melihat musuhmu diberkati, tidak usah rese. Kalau memang itu sudah berkat untuk musuh saudara atau berkat untuk orang yang Anda tidak suka, Anda juga tidak bisa mindahin berkat mereka. Jangan pernah berpikir, ini otak kita ini kadang-kadang tidak benar. Tetanggamu yang selama ini mengusir saudara tiba-tiba dapat rezeki. Kemudian saudara berpikir, harusnya kan datang di saya itu. Itu rezeki itu harusnya untuk saya, kenapa dipindah oleh Tuhan ke sana? Siapa yang menentukan berkat? Ia menyediakan makanan, hidangan di hadapan lawan. Yang menyediakan itu Tuhan. Jadi Tuhan punya hak, dia mau ngundang siapa, dia mau melayani siapa, itu bagiannya Tuhan. Anda tidak perlu rese. Amin. Daripada saudara datang ke rumah, kemudian saudara ada di depan pintu baterek-baterek, kepada saudara, lebih baik saudara senyum, ya kan? Senyum dan mengatakan, selamat makan saudaraku. Ya. Lebih baik begitu daripada saudara memusuhi. Siapa tahu waktu saudara mengatakan selamat makan saudaraku, masuk. Makan sama-sama kita kan jauh lebih baik daripada saudara memusuhi, ngomongin dan sebagainya. Apalagi yang menghidangkan Tuhan. Tuhan pasti tidak akan membiarkan saudara. Amin. Nah, saya mau mengatakan ini, inilah definisi diurapi sebetulnya. Diurapi itu artinya disertai oleh Tuhan. Jadi orang yang diurapi, saudara-saudara, kemanapun Anda pergi, penyertaan Tuhan ada di sana, maka musuh tidak berdaya. Saya mau tanya, Pak, seandainya Pak Roni ini melihat saya lagi dilayani oleh Tuhan Yesus dan sudah 25 tahun Pak Roni tidak suka dengan saya. Apa yang ada di benak Pak Roni? Iri. Apakah iri hati Anda bisa memindahkan 6 makanan yang ada di meja makan ke tempat Bapak? Tidak bisa. Sampai kapan mau iri? Saya makan enak, Bapak yang menelan ludah. Lebih baik bereskan iri hatinya ini kan. Lebih baik bereskan permusuhan ini. Karena saudara-saudara, permusuhan Anda untuk saya tidak ada artinya. Karena apa? Ini Tuhan ada di samping saya. Lebih baik Anda berdamai dengan saya. Siapa tahu Tuhan mengatakan sudah berdamai, sudah kau boleh ikut makan di sini, kan lebih bagus. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Namanya hidup, saudara. Sebenar-benarnya saudara, sebaik-baiknya saudara, masih ada orang yang tidak baik dengan saudara. Saya jamin, dimanapun saudara tinggal. Tuhan Yesus itu kurang baik apanya? Masih ada orang Farisi yang memfitnah dia. Masih ada orang-orang yang mau mencelakakan dia. Masih ada orang-orang yang berani memfitnah dia. Saya mau tanya, apa kurangnya Tuhan Yesus? Dulu ada ayat yang mengatakan jangan pernah macam-macam dengan orang yang diurapi Tuhan. Karena Anda tidak bisa bikin apa-apa. Kalau saudara macam-macam dengan orang yang diurapi oleh Tuhan, bukan orang itu yang akan celaka, Anda yang akan berurusan dengan Tuhan. Karena orang itu
dilayani oleh Tuhan karena Tuhan punya acara dengan orang itu. Perhatikan Daud. Sejarah hidupnya, berapa banyak orang yang mau mencelakakan. Bahkan rajanya sendiri mau mencelakakan dia. Apa yang terjadi? Justru Saul mati duluan. Karena apa? Daud punya agenda, atau Allah punya agenda dengan kehidupannya Daud. Allah punya rencana dengan kehidupannya Daud, maka orang-orang yang mau macam-macam dengan Daud, urusannya dengan Tuhan, sama dengan hidup saudara. Kalau Anda hidup dalam rencana Tuhan, Anda diurapi oleh Tuhan, tidak usah pusing dengan yang lain-lain. Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Bagian saudara adalah melakukan apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Dan ikut rencananya Tuhan. Amin. Nanti saudara mengikuti semua kitab raja-raja. Seluruh raja dari keturunan anak cucunya Daud, yang jahat-jahat, berurusan mati dengan tidak baik, mati dalam perang, yang baik-baik, mereka diperhatikan oleh Tuhan, keturunannya diperhatikan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan macam-macam dengan Tuhan, jangan macam-macam dengan agendanya Tuhan dalam hidup saudara, dan hiduplah dekat dengan Tuhan. He served me a 6-course dinner right in front of my enemies. Jadi sekali lagi saya teguhkan, hidup diberkati tidak membebaskan Anda dari ancaman. Amin. You revive my dropping head, my cup brims with blessing. Jadi yang ayat berikutnya, perhatikan baik-baik saudara, dalam terjemahan sehari-hari kembali. Di dalam terjemahan sehari-hari agak sedikit mudah dipahami, mudah dimengerti. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku, engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Bayangkan saudara diundang makan di rumahnya Tuhan Yesus. Dan waktu saudara baru turun dari kuda, pada zaman itu barangkali atau naik mobil, Yesus sendiri yang berdiri di depan saudara. Dia yang membuka pintu mobil saudara. Dia yang menuntun membawa saudara masuk ke ruang tamu. Dia sendiri yang memperlakukan itu untuk saudara-saudara. Ia memperlakukan, engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Saudara-saudara, ternyata apa yang dibayangkan oleh Daud tidak salah. Karena Yesus pernah berdoa, di mana aku dimuliakan. Aku mau semua orang-orang yang sudah Engkau berikan kepadaku juga menerima kemuliaan. Melihat kemuliaan. Saudara baca di Yohanes 17. Jadi Yesus berdoa sekarang untuk saudara dan saya, bukan hanya supaya saudara-saudara nantinya akan disatukan, dilindungi, menerima kasih sayang. Tapi salah satu doanya selain di mana aku berada, Anda akan berada di sana. Yesus berdoa supaya kita semua akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa yang aku terima dari Bapa, kata Tuhan Yesus, mereka juga akan menerima. Supaya kita menerima kemuliaan. Jadi saudara-saudara, kita di hadapan Tuhan Yesus, kita mendapatkan sebuah penghormatan, apalagi kalau kita setia sampai akhir. Sama seperti Stefanus. Pada waktu Stefanus mati, menyerahkan nyawanya dan dia masuk surga, Yesus berdiri. Dia berdiri memberikan aplaus, memberikan penghargaan kepada orang-orang yang setia melayani dia. Saudara-saudara, jadi tidak usah pusing dapat kemuliaan di dunia. Tidak usah saudara melayani supaya dapat aplaus. Karena saudara akan mendapatkan bagian bersama-sama dengan Yesus. Dan yang memuliakan bukan sembarangan, bukan hanya malaikat. Tuhan sendiri akan berbagi kemuliaan dengan saudara. Jadi saudara-saudara, saya percaya apa yang digambarkan oleh Daud di sini benar. Ia memperlakukan dia atau memperlakukan Daud seperti tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Semua bilang berlimpah-limpah. Nah, Daud pernah mengalami kekurangan. Dia pernah mengalami kelaparan.
dia pernah pura-pura gila supaya dikasih makan. Tetapi sekarang ada satu poin dalam hidupnya, Daud mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang gemar memberikan kelimpahan. Jadi hidup dilimpahi itu tidak salah. Yang salah adalah kalau kita mengandalkan kelimpahan, yaitu mengandalkan harta. Tapi kalau harta yang berlimpah-limpah digunakan untuk memuliakan nama Tuhan, itu tidak salah. Jadi menjadi kaya jangan merasa bersalah. Amin. Kalau Pak Roni suatu saat rumahnya 7, mobilnya 6 misalkan aja. Uang di bank tidak habis dimakan 7 turunan, tidak usah merasa bersalah. Bu Rina tidak usah merasa bersalah. Mau makan enak, mau beli apa saja, silakan. Iya kan? Ya, tidak usah merasa bersalah. Beta paling bersalah ini. Iya kan? Makan enak tiap hari. Anda tidak perlu merasa bersalah kalau memang itu berkat dari Tuhan, nikmati. Amin. Caroline kau tidak bisa ngomongin dia. Dari mana itu rumah 6, mobil 6. Ya kan? Itu memang rezekinya dia. Karena dia berhak menerima. Ini kata Daud di dalam kitab Mazmur. Amin. Bukan hanya itu saudara. Nanti saudara akan melihat ayat yang ke-6 luar biasa. Jadi hidup dalam kelimpahan, kalau itu jatahnya dari Tuhan, nikmati saja. Haleluya. Amin. Begini, ada kalimat yang begini. Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak akan bisa Anda kelola. Artinya apa? Kalau Anda dipercaya karena Tuhan tahu Anda bisa mengelola. Karena Anda bisa mengelola, hanya orang yang bisa mengelola, yang bisa menikmati apa yang ada di tangannya. Kalau Anda belum bisa mengelola, baru dikasih rezeki sedikit sudah bingung. Ya kan? Mau diapakan ini? Aduh, uang banyak sekali. Malah tidak bisa tidur. Saudara bingung mau diapakan ini. Akhirnya Anda malah stres. Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan memberkati Anda karena Tuhan tahu siapa Anda dan apa yang Anda perlukan. Apalagi kalau Anda bisa dipercaya dalam urusan harta, Tuhan akan melimpahkan Anda lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Katakan kepada teman saudara dan bilang jangan takut jadi kaya. Jangan takut jadi kaya. Jangan takut hidup berkelimpahan. Dengan catatan di setiap rezeki yang Tuhan berikan kepada Anda, ada titipan dari Tuhan untuk orang lain. Yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yatim piatu, orang terlantar, lansia, anak-anak yang tidak punya bapak, mereka yang sedang mendambakan pertolongan. Di setiap rezeki yang Tuhan berikan ada titipan dari surga untuk mereka. Selama saudara bisa memuliakan Allah dengan hartamu, jangan kaget kalau engkau akan dilimpahi oleh Tuhan. Ayat 6 lebih luar biasa. Aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku. Maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Kembali kepada terjemahan yang lain yang akan memberikan kita jendela untuk memahami lebih lagi. Dikatakan di dalam terjemahan The Message seperti ini. Your beauty and love chase after me every day of my life. I'm back home in the house of God for the rest of my life. Dengar baik-baik. Your beauty and love chase after me. Jadi keindahan dan kasih Allah, kalau dalam terjemahan ini, keindahan dan kasih Allah mengejar-ngejar saya. Saudara bayangkan dalam hidup, Anda dikejar kebaikan Allah. Anda selalu kemanapun Anda pergi selalu diikuti dengan kebaikan Allah. Hidup saudara akan menjadi luar biasa. Kemanapun saudara pergi ketemu kebaikan Tuhan. Ini contoh. Saya datang ke gereja dari hotel, sudah check out. Karena dari gereja langsung pergi ke airport. Jadi setelah saya turun di gereja, sudah barangkali 15 menit, tiba-tiba ada staf dari gereja yang datang, Bapak dicari supir Grab. Kenapa?
dompet Bapak ketinggalan di mobil. Jadi ini dompet 15 menit ada di dalam Grab. Yang isinya ada 3 kartu kredit, 3 ATM dan sebagainya. KTP, apalagi kartu pajak dan sebagainya, saudara-saudara. Dikembalikan. Plus ada dolar. Tidak ada 1 sen pun yang hilang. Saya kasih bonus banyak itu sopir. Tapi saya mengatakan, kok ada orang yang digerakkan oleh Tuhan seperti itu? Karena apa? Kebaikan Tuhan mengejar saya. Sampai di airport, check in, tunjukkan HP, bookingnya dikasih. Karena saking senengnya dapat tempat duduk bisnis di depan. Dikasih hadiah. Biasanya di belakang, saudara. Kalau kelas ekonomi itu biasanya di belakang. Mungkin karena datang duluan, ditaruh di kursi nomor 1C. Kan? Ini kebaikan Allah. Saya tidak minta. Tapi saking senangnya saya langsung dapat boarding pas saya langsung melaju. Tiba-tiba, hey. Ya, Wiratno, namanya kan di Wiratno. HP saya ketinggalan. Sudah mau masuk di Jadi makanya betapa pentingnya disertai istri dalam perjalanan. Kan dibayar jadi manajer. Ya. Jadi saudara-saudara, kebaikan Allah menyertai kita. Ikut dalam training selama beberapa hari, kemudian ketemu penulis buku yang kasih training, produser Hollywood, namanya Phil Cook. Saya lihat bukunya bagus-bagus, yang diajarkan ini bagus. Saya langsung tertarik, izin siapa tahu Tuhan restu ini. Boleh enggak kami terjemahkan dan cetak? Saya ngomong langsung dengan istri ya, sama suaminya Phil Cook bilang, boleh, silakan. Saya bilang, apakah saya harus izin dengan penerbitnya? Tidak perlu, saya sudah izinkan. Kebaikan Tuhan. Jadi tahun depan kita bikin pelatihan di sini. Saudara-saudara, kalau kebaikan Allah menyertai saudara, kebajikan menyertai saudara, the beauty and love of God chase after me. Saudara-saudara, kemanapun engkau pergi, engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Amin. Oleh karena itu sekali lagi, siapa yang akan Anda jadikan Tuhan dalam hidupmu menentukan kualitas hidupmu. Jadikan Allah sebagai gembalamu seperti Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Besok kita akan membahas gadamu dan tongkatmu. Saya baru belajar, ternyata itu 2 hal yang berbeda. Gada dan tongkat itu fungsinya berbeda. Dan besok kita akan membahas yang gada itu protection, tongkat itu correction. Kita tidak memahami itu. Saudara bayangkan ketika Anda hidup di dalam kebenaran firman dan menjadikan Tuhan sebagai Allahmu, saudara hidup akan luar biasa. Ia membaringkan aku. Apa saudara? Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris, he make me lay down. Dia memaksa saudara berbaring. Karena ada orang-orang yang harus dibaringkan dulu di rumah sakit baru dia mendapatkan kesegaran. Ya kan? Anda yang jarang berbaring, suatu saat akan dibaringkan oleh Tuhan. Kalau tidak dibaringkan di rumah sakit, akan dibaringkan di tempat peristirahatan terakhir. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, apa yang saya mau sampaikan kembali kepada ada 10 keberuntungan, 10 keuntungan, 10 manfaat, 10 kebenaran ketika Anda menjadikan Allah sebagai gembala dalam hidup saudara.